Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Sehari menjelang Hari Nyepi, umat Hindu di Buleleng menggelar upacara Taur Agung Labuh Gento. Polisi menyita 117 karung pakaian bekas impor ilegal dari 2 tersangka di Kampung Kodok, Tabanan. Seorang warga Kabupaten Jemberana menekuni usaha pembuatan dupa dengan omset hingga miliaran rupiah. Arus penumpang domestik dan asing di Bandara Ngurah Rai Badung hingga kini masih stabil. Jumlah kedatangan dan keberangkatan penumpang saat ini mencapai 49.000 orang per hari. Warga asal Eropa masih mendominasi dengan jumlah mencapai 15% dari total penumpang asing. Jadi kondisinya masih stabil, seperti saya sampaikan tadi sebelumnya sekitar 48.000, 49.000 ya per hari, baik datang maupun berangkat, baik domestik maupun internasional. Ya, gitu. Jadi tidak ada lonjakan yang terlalu signifikan, Pak? Belum ada. Siklusnya seperti itu, siklusnya Januari, Februari itu low ya, nanti mulai naik nih. Nah kami sih memperkirakan Maret sudah mulai naik, Juni, April, Mei, pertengahan tahun itu akan tumbuh lagi. Itu siklus yang ada. Di hotel bandara itu tidak hanya kita saat ini banyak sekali menampung wisatawan dari Eropa, Pak. Kebetulan sambil menunggu musim panas kita nggak bisa seperti itu, Pak. Demikian. Jadi juga segmen itu kan dicari banyak. Pasti. Berapa persen, Pak, kira-kira dari Kalau saat ini Eropa ya, mungkin Pak? antara 12-15%-an Eropa ya. Itu meningkat, Pak? Yang meningkat itu mungkin sekarang kita open Cina ya. Cina betul, masih Cina masih. Maka ke depan Eropa juga akan kira-kira bertambah, Pak, untuk kedatangannya. Future-nya iya, pasti iya. Gitu. Demikian, Pak. Lonjakan jumlah penumpang diperkirakan akan terjadi pada awal bulan April hingga akhir tahun mendatang. Untuk mengantisipasi hal itu, pihak Angkasa Pura terus menata sarana dan fasilitas di bandara. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Perajin sanggah berbahan pasir bendele di Badung mengeluhkan sepinya pesanan. Kondisi ini dirasakan perajin di wilayah Desa Pendarungan Mengwi. Sepinya pesanan telah dirasakan sejak awal pandemi COVID-19 hingga saat ini. Turunnya penjualan diperkirakan akibat masih rendahnya daya beli masyarakat. Kalau dulu ordernya paling banyak itu 3 pelingeh itu harus bisa selesai 3 pelingeh itu dalam 1 bulan. 1 bulan ya? Ya. Berarti ada mungkin dalam setahun mungkin ada 4-5 berarti, Pak, pesan ya, Pak? Iya, kalau setahun sampai puluhan, Pak. Puluhan ya? Iya. Itu sanggah pemerajan, Pak, ya? Iya, bisa lengkap dengan penyengkarnya, dengan apa surahnya, begitu. Berapa tenaga Bapak bekerja dengan? Kalau dulu sebelum pandeminya sampai 15-an, Pak. Sekarang, Pak? Sekarang, Pak, paling gini 4 orang, gitu. Sekarang berapa, Pak, pesannya yang datang, Pak, dalam setahun? Kalau dalam setahun ini setelah pandemi, Pak. Setelah pandemi paling berapa itu ya, Pak? Kurang lebih 2 orderan. Ya, 2 lokasi lah itu. Jadi sangat menurun, Pak, ya. Ya, sangat sekali. Terus menghadap itu seperti apa, Pak, dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Pak? Saya sampai kini ikut kuli bangunan, jarang sekali gitu. Jadi nyambi, Pak, ya? Ya, ke sawah gitu. Ya.
Sebelum pandemi, perajin bisa mengerjakan puluhan sangga atau pelinggih per tahun. Namun kini mereka hanya mendapat pesanan 2 sangga per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka bekerja sebagai kuli bangunan atau menggarap sawah. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Usaha pembuatan dupa ini telah ditekuni oleh Ikadek Joni Asmara Adiputra sejak tahun 2009 lalu. Pembuatan dupa dikerjakan di rumahnya di Kelurahan Dauwaru, Kecamatan Jemberana. Dengan modal kecil dari hasil bekerja di luar negeri, awalnya Kadek menjual dupa produk orang lain. Karena meningkatnya permintaan dupa, usahanya dikembangkan dengan membeli alat produksi dupa. Diproduksi oleh orang lain awalnya, ya yang dipasok dari lebih banyak dari kota Denpasar. Ya, meskipun dupa tersebut sebenarnya banyak juga yang berasal dari luar negeri. Jadi bisa dikatakan dupa impor lah, yang berasal dari Cina, Malaysia, India dan sebagainya. Kemudian saat saya ambil alih, terpikir untuk mencoba memproduksi dupa sendiri. Ya, jadi dimulai dengan membeli dupa curah, ya, kemudian saya harumin dan kemas sendiri dan saya jual. Ya, lambat laun permintaan semakin meningkat. Kita menambahkan mesin, kita menambahkan alat, kemudian karyawan juga semakin meningkat. Dupa buatan Kadek menawarkan berbagai jenis aroma wangi. Dupa dijual di beberapa kabupaten di Bali hingga luar provinsi. Bisnis dupa yang ditekuninya kini telah beromset hingga miliaran rupiah per bulan. Usaha ini mampu menampung sebanyak 200 orang tenaga kerja dari wilayah Jemberana. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Parapita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.